Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu dosen slash YouTuber Ibu Ella. Hari ini kita akan belajar di pertemuan ke-10 yaitu struktur organisasi, struktur organisasi atau organizational structure. Baik, langsung saja yang hari ini kita mau pelajari adalah bagaimana struktur organisasi bisa digunakan oleh perusahaan untuk mencapai rencana strategisnya, mengidentifikasikan metode untuk mengkategorikan tugas-tugas, jadi bagaimana tugas-tugas itu didelegasikan ke berbagai divisi atau departemen yang berbeda, seperti itu. Kalau kita lagi di kelas, saya pasti akan bertanya, kalian tahu nggak struktur organisasi yang mana? Tahu nggak struktur organisasi itu yang bagaimana? Jadi struktur organisasi itu adalah mengalokasikan pegawai ke berbagai tugas atau tanggung jawab. Kemudian itu akan menentukan pengeluaran perusahaan dan itu akan menentukan pendapatan mempengaruhi pendapatan perusahaan yang akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Struktur organisasi contohnya seperti ini. Ini yang sederhana. Sederhana artinya cuma garis besarnya. Kalau semakin besar organisasi ya semakin ribet juga pasti strukturnya. Kalau kita bisa lihat di sini, jadi di sini Board of Directors, Dewan Direksi, di bawahnya itu adalah Presiden atau CEO, kemudian CFO, Chief Financial Officer. Jadi Dewan Direksi membawahi Presiden, Presiden membawahi CFO, kemudian Wakil Presiden Marketing, Wakil Presiden Operasi, dan ya kalau perusahaannya semakin complicated ya banyak lagi. Misalnya kayak kalau di Bukalapak ada Vice President of Product Design, ada Vice President of IT, Vice President of Data Science, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi beda beda organisasi, beda kebutuhan, beda juga divisi-divisinya. Jadi di sini mengurusi keuangan, di sini mengurusi marketing, di sini mengurusi operasional. Jadi CFO membawahi akuntan dan para analisis keuangan, marketing membawahi manajer, membawahi periklanan, manajer sales manager akan membawahi rep atau misalnya salesman, kemudian yang yang mengurusi manajer iklan pasti akan mengurusi ya, dia punya bawahan asisten-asisten yang bekerja urusannya di periklanan. Kalau misalnya di sini kita bisa lihat ini namanya divisi operasional. Di divisi operasional ada supervisor assembly line, jadi perakitan, kemudian ada supply manager. Nah, ini ada pekerja-pekerja di perakitan dan ini di supply manager dia membawahi pekerja-pekerja yang kerja di gudang. Jadi setiap cabang struktur organisasi itu mempunyai divisi mengurusi bagian yang spesifik dan tertentu. Struktur organisasional mengidentifikasikan tanggung jawab untuk setiap posisi pekerjaan dan hubungannya. Jadi yang kita lihat tadi itu namanya bagan organisasi, yaitu sebuah diagram yang menunjukkan interaksi antara tanggung jawab karyawan. Jadi kalau kita lihat di sini, petugas di misalnya karyawan yang bekerja di gudang, dia tidak bisa disuruh-suruh oleh CFO walaupun dia CFO. Dia jauh di atasnya karena apa? CFO itu punya tanggung jawab untuk orang-orang yang kerja di keuangan. Kalau petugas warehouse punya masalah, yang harus bertanggung jawab adalah ya supply manajernya. Kalau tidak bisa diselesaikan supply manajernya, vice president of operation-nya, begitu. Tidak bisa misalnya dari sini mau marahi ke sini atau dari sini mau urusi kerjaannya ini, oh tidak bisa karena kan beda uh, beda divisi begitu. Jadi di bagian organisasi seperti tadi itu ada diagramnya yang menunjukkan interaksi antara tanggung jawab karyawan. Kemudian ada rantai komando atau chain of command. Chain of command ini adalah posisi pekerjaan di mana setiap karyawan harus melapor, mengindikasikan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan apa. Nah, misalnya di sini ini struktur organisasi yang lain. Ini juga masih termasuk sederhana. Jadi direktur utama, kemudian ada sekretaris umum. Nah, kemudian di sini ini kita lihat ini adalah divisi pemasaran dan penjualan. Di sini divisi keuangan. Bisa lihat di sini ya garis-garisnya. Kemudian di sini operasional, sendiri dia operasional. Di sini dia SDM. Jadi kalau wakil direktur SDM dia membawahi manajer, kemudian ada supervisor, kemudian membawahi staff di bidang rekrutmen, staff di bidang penggajian, dan seperti itu. Kalau operasional mungkin ada, jadi ini di satu departemen operasional, kemudian ada divisi gudang, ada divisi produksi, kemudian ini. Sama ya kalau kalian di himpunan begitu, saya tidak bikin di himpunan. Kalau di himpunan kan, saya cari di
Kalau kalian kerja di aktif di himpunan atau mungkin pernah di OSIS atau di apa, semua ada divisi masing-masing kan. Jadi ada ketua OSIS, kemudian ada divisi olahraga, kerohanian, apa-apa semua, macam-macam. Kemudian di setiap divisi itu ada pasti kepala divisinya. Kepala divisi itu pasti ada anggota-anggotanya dengan punya tugas masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itulah, sama juga di perusahaan. Nah, kalau kita lihat, jadi misalnya nanti kalian kerja, itu makanya orang bilang start from the bottom, now we are here. Nah, start from the bottom itu misalnya ada loh orang yang pertamanya masuk perusahaan, dia itu bekerja sebagai asisten sales, dia bahkan belum menjadi salesman, dia menjadi asisten sales, tugasnya adalah merapikan jadi asisten salesman itu tugasnya misalnya dia merapikan, membersihkan kulkas, dia merapikan pajangan, jadi ya pekerjaan-pekerjaan yang remeh, terus lama-lama naik menjadi salesman. Kalau dia salesman sudah berapa tahun jago, semakin jago jualan, dia lama-lama bisa menjadi supervisor. Kalau dia jago supervisor, ini bagus, nah dia lama-lama bisa naik, seperti itu. Nah, struktur organisasi biasanya tradisionalnya adalah ya ketika kita mulai dari bawah, kita akan pelan-pelan naik ke sampai di mana kita punya di mana divisinya kita. Jadi misalnya kalau di bagan ini ya, contoh yang di bagan ini, dia itu paling rendah adalah asisten salesman, kemudian lama-lama dia bisa naik jabatan sampai bisa menjadi wakil direktur pemasaran dan penjualan. Seperti itu. Kalau di keuangan ada lain lagi. Keuangan itu ada mungkin satu departemen keuangan, tapi ada divisi keuangan, ada divisi pajak, ada divisi procurement, dan lain-lain. Jadi misalnya ada semua satu departemen, biasanya ada beberapa divisi lagi di dalam. Ya, jadi ini struktur organisasi. Kira-kira menurut kalian kenapa struktur organisasi sangat penting? Coba, jadi supaya saya memastikan kalian ini bikin kuis deh. Kenapa struktur organisasi itu penting? Oke. Kemudian, nah ini kalau yang ini PB10 ya, pengantar bisnis pertemuan 10. Nah, kalau yang di sini kita bisa lihat ini struktur organisasi di ekonomi Unhas. Jadi kita lihat dekan, nah nanti dekan di atasnya ada rektor. Nah, tapi kalau di sini di Fakultas Ekonomi sendiri, jadi dekan itu punya dia punya dua bagian yang mengawasi pekerjaannya dekan, yaitu gugus penjaminan mutu, Fakultas GPMF, kemudian Senat Fakultas. Senat Fakultas ini yang bertugas, yang punya tanggung jawab nanti untuk memilih dekan dan memutuskan berbagai hal yang penting. Misalnya kalau ada yang kena sanksi disiplin dan lain-lain. Atau misalnya ada mahasiswa yang membuat masalah sampai harus DDO dan lain-lain, itu biasanya dirapatkan di Senat. Seperti itu. Kalau di Unhas, Senat Fakultas itu dipilih, dan biasanya yang dipilih adalah orang-orang yang sudah guru besar. Kenapa harus guru besar? Tidak harus sih, tapi karena dia sudah guru besar, dia dinilai sudah mempunyai kepangkatan dan ini yang pengalaman yang sudah berpanjang, jadi dia punya ilmu, dari segi keilmuan pasti juga sudah sangat tinggi. Jadi makanya Senat Fakultas biasanya diisi dengan guru besar. Nah, dekan di sini ada wakil dekan 1, 2, 3. Nah, dari dekan membawahi berbagai departemen. Ada departemen ilmu ekonomi yang terdiri dari beberapa prodi, kemudian ada departemen akuntansi yang ada beberapa prodinya, departemen manajemen ada beberapa prodinya juga. Jadi PS itu program studi, kemudian ada juga program studi doktor ilmu ekonomi dan maaf, saya terdistract. Tadi saya lupa train of thought-nya sudah sampai di mana, penjelasan saya sampai di mana, karena tadi saya pause rekamannya pas ada telepon masuk. Sebelum saya lanjut, saya mau saya mau jelaskan dulu sedikit, jelaskan sih cerita. Harusnya tadi saya mulai di awal. Saya sampaikan di awal. Jadi kalian itu kelas ini kan sudah 2 kali saya tidak kasih materi online. Jadi waktu pertemuan ke-9 saya kedukaan. Jadi hari Selasa itu omku meninggal. Terus besoknya hari Rabu pertemuan ke-9 saya belum kuat buat mengajar. Jadi
saya tidak mengajar. Toh, tapi akhirnya Prof. Rahman suruh kalian bikin ini toh, rangkuman. Nah, habis itu pertemuan ke-10 lagi harusnya minggu lalu. Nah, itu malamnya opaku lagi yang meninggal. Jadi lucu, padahal itu tapi omku dengan om itu dari pihak bapak, opa dari pihak mama. Jadi di rumah yang berbeda, terus tidak ketemu orang yang sama, mereka tidak pernah keluar rumah. Ya kalau omku dia pergi ke supermarket Pale, tapi opaku itu tidak pernah kemana-mana ya. Memang opaku sudah tua, sudah 88 tahun, jadi mungkin ini. Jadi makanya terus terang saya itu agak takut sama hari Selasa sekarang, karena setiap hari Selasa sama 2 minggu berturut-turut itu selalu ada yang meninggal keluarga aku begitu. Makanya ini sekarang saya rekam video ini hari Selasa. Ya saya berdoa saja mudah-mudahan hari ini tidak ada berita duka. Karena gitu 2 minggu lalu Selasa pagi omku meninggal. Kemudian minggu depannya Selasa malam opaku lagi. Makanya selalu kalian hari Rabu yang korban. Saya punya kelas yang lain tidak ada yang tertunda karena ya bukan hari Rabu. Selasa saya tidak ngajar, Rabu saya ngajar cuma satu kelas, cuma kalian. Tapi ya itu pas Rabu lalu saya pas kita ngajar itu saya pergi ke kuburan, pergi pemakaman. Ya begitulah. Makanya ini corona katanya masih lama, sampai suamiku mau pulang nggak bisa, anak-anakku sudah berapa bulan nggak ketemu bapaknya, biasanya tiap bulan ketemu, sekarang nggak bisa, karena bahaya kan di bandara. Kemudian, ya itulah, sudah panjang kalau mau diceritakan ya, mudah-mudahan kalian stay safe saja. Oke, saya lanjut lagi, jadi ini, ini struktur organisasinya ekonomi, kemudian, nah ini contoh struktur organisasi di Unilever, untuk masalah kepemilikan. Jadi ini jadi saham itu nanti kalian belajar kalau sudah mata kuliah kesekian. Jadi ini kepemilikan Unilever ini. Jadi ini struktur organisasinya Unilever. Jadi ada Unilever Indonesia Holding, masyarakat publik yang punya saham Unilever, kemudian lain-lain. Nah ini contoh di Unilever. Terus apa mau lanjut? Nah, ini banyak kalau kalian mau cari struktur organisasi banyak contoh-contohnya itu bisa Ini contohnya kalian tinggal Google saja. Ini contohnya struktur organisasi di Indofood. Kemudian ada juga saya ambil Pertamina. Kalau Indofood, nah kita lihat seperti ini. Jadi ini Board of Commissioner, jadi Dewan Komisaris. Kemudian Dewan Komisaris itu sejajar dengan audit. Kemudian ada Nomination and Remuneration Committee. Kemudian dia board komisaris, jadi dewan komisaris membawahi dewan direksi. Dewan direksi itu terdiri dari presiden direktur, kemudian ada direktur lalalala. Kemudian mereka membawahi banyak divisi, ada divisi operasional, kita lihat. Ini divisi operasionalnya, kemudian divisi corporate functions. Corporate functions itu ada corporate treasury, jadi mengatur keuangan, controller, legal ada. Jadi kalian lihat kalau tadi di yang saya punya contoh bahkan ada bagian legal tuh, jadi ada bagian legal, internal audit, information technology, investor relation, procurement, HR, communication, enterprise risk management. Jadi kita lihat semakin besar perusahaannya, semakin complicated, semakin rumit juga dia punya struktur organisasi. Jadi makanya saya bilang tadi yang saya kasih contoh kalian tuh termasuk yang sederhananya. Nah kalau ini kita bisa lihat ini board of director-nya Pertamina, jadi presiden direktur, terus dia membawahi senior sekretaris. Kemudian ada divisi exploration and new, kemudian development, production and operation director, kemudian ada finance and business. Kemudian dia juga membawahi ini, ada human resources, strategic planning, health and safety, supply chain, internal audit, legal and relation. Jadi ini banyak divisi-divisinya. Nah ini pasti ya ada ribuan kan orang yang kerja di Pertamina, sama juga ribuan orang yang kerja di Indofood. Nah itu bahkan ini struktur organisasi yang top manajemennya Kalau kita mau bikin sampai ke akar-akarnya pasti ya panjang sekali sampai ke bawahnya. Jadi bahkan misalnya biasanya di korporat itu, di perusahaan-perusahaan itu selalu ada level-levelnya, level-level manajemennya yang paling tinggi, kemudian ada ya pokoknya ada level-levelnya lah. Kayak kalau saya kerja dulu, kalau kita salesman itu level